Wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghairal ahli. Rusaknya ilmu itu disebabkan karena lupa. Rusaknya ilmu disebabkan karena lupa. Lupa ini bahaya, bisa merusak ilmu. Yang tadinya dia dapat 100% sempurna dari gurunya, tapi karena dia lupa, maka jadi kurang. Bisa jadi 70 doang yang dia sampaikan. Malah bisa kadang-kadang 0 sama sekali, tapi isinya dia ngarang-ngarang sendiri. Akhirnya fadhallu wa adhallu, sesat menyesatkan orang lain. Makanya ilmu mesti dijaga pengertiannya. Apa saja sih Ustaz yang bisa bikin kita jadi lupa? Nah, Imam Nawawi terangkan di dalam kitabnya. Imam Nawawi wal Ghazali menerangkan dalam kitabnya ada perkara-perkara yang bikin kita gampang lupa, bikin hafalan kita jadi apa? Lemah. Salah satunya apa? Yang pertama adalah durhaka sama orang tua. Itu bikin kita punya hafalan itu cepat banget lupa. Ya. Kalau udah ngelawan orang tua, durhaka orang tua, buru-buru minta maafnya. Karena itu salah satu penyebab kita bikin cepat lupa, gampang lupa. Ya, ujung-ujungnya kalau sering lupa, remotan. Tahu remotan? Bawa apa aja ketinggalan mulu. Lupa naruh, baju lupa naruh, pulpen lupa naruh, handphone lupa naruh. Ya, dompet lupa naruh. Seandainya itu barang dia bisa ditaruh, dilepas, tinggalan juga. Saya aja kalau ketinggalan, emang tadi dilepas kan gitu. Karena lupa. Itu gara-gara yang pertama durhaka orang tua. Yang kedua, kata Imam Ghazali bahwa yang bikin kita sering lupa itu adalah penyebabnya karena suka mengkonsumsi sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Itu bikin cepat lupa. Ya, makanya jangan suka kita makan sesuatu yang haram atau cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Yang masuk ke perut kita, keluarga kita, anak didik kita itu harus betul-betul 100% halal. Jangan ada yang haram. Kenapa? Dampaknya satu bikin lupa, makan haram itu juga penyebabnya bisa bikin jadi malas ibadah, jadi gampang maksiat. Makanya kalau kita punya anak yang kagak mau sholat, kita mesti tanya diri kita, rezeki yang kita bawa ke rumah ini halal atau haram? Mungkin bercampur dengan yang haram. Kenapa? Itu bisa bikin anak didik kita jadi malas ibadah. Anak didik kita nggak menutup aurat, jadi ngerjain dosanya gampang. Itu gara-gara makan yang haram. Alhamdulillah. Makanya di dalam kitab Salaf diterangkan perempuan zaman dulu itu kalau suaminya mau berangkat kerja dicegat di depan pintu sebelum keluar. Istrinya bilang, bang, kalau abang keluar mencari nafkah yang halal, yang di dalamnya ada dari Allah dan Rasulnya, berangkat bang. Saya doain abang diberikan kekuatan, kesabaran, istiqomah, Allah berikan rezeki yang halal. Tapi kalau abang keluar rumah mencari nafkah dari yang syubhat apalagi yang haram, mendingan abang duduk aja di rumah. Kami sanggup menahan lapar, tapi kami tidak sanggup menahan api neraka. Ini zaman dulu. Ini zaman dulu. Zaman dulu. Kalau gini sekarang laki baru berangkat 2 hari udah disiram air kopi. Lu ngapain sih bang jadi lokasi di rumah? Soalnya lu cari kerja ngapain? Yang penting lu bawa duit. Itu kan bahasa-bahasa walaupun ngapain walaupun gak dibilang yang haram, tapi dengan ada garis bawah yang penting kurang bawa duit, ini kan bahaya. Akhirnya setan membisikin, ya udah lu keluar dulu dari rumah, lu mau ngapain? Yang penting lu pulang bawa duit. Iman lemah, setan bisikin, wah ada motor di depan apa? Posisinya nyata, singkat gitu, jadi ngambil yang mana? Makanya mendingan jadi ini yang zaman dulu. Nenek. Ya. Maknanya didik mereka agar mengikuti para aslaf dan sholihin. Mencontoh Sayyidah Fatimah Az-Zahra putri baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang bikin lupa? Baca batu kuburan. Batu nisan itu bikin lupa. Kata Imam Ghazali. Makanya kita kalau mau ziarah kubur orang tua kita, ziarah kubur ulama, itu kita langsung ke sasaran. Kalau kita nggak tahu di mana letaknya,
maaf saya mau ziarah ke Kiai Fulan, yang mana makamnya? Dia langsung tunjukin. Mungkin kita kagak, kita datang tahu tempatnya kagak, masuk sendirian nyari sendiri, buat sampai setengah jam nyari doang. Kuburan orang dibacain, biru bin hijau, pengki bin centong, semua dibacain sampai tanggal-tanggalnya. Wah, tua juga ini orang ya. Lahir tanggal sekian, tahun sekian, mati tahun sekian. Sampai lebih umurnya, sampai berarti itu umurnya. Itu bikin kita jadi lupa, cepat lupa amalan. Apalagi yang keempat, yang bikin lupa amalan kata Imam Ghazali adalah melihat kemaluan sendiri atau kemaluan dunia. Kemaluan sendiri, kemaluan dunia itu bikin kita lupa, apalagi kemaluan orang yang bukan mahram kita. Makanya jaga pandangan mata kita, ya. Itu bahaya, bisa bikin kita jadi lupa, ya. Dan masih banyak lagi yang gampang-gampang bikin kita lupa. Kita ambil sebagian aja. Wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghairu ahli, dan ilmu itu akan hilang kalau disampaikan bukan pada tempatnya. Disampaikan bukan pada ahlinya. Makanya kalau kita mau tanya sama ahlinya. Kata Rasulullah di dalam hadis Nabi katakan, idza usida al-amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan dan ditanya kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu jalannya. Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran, fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Tanyalah sama orang yang ngerti kalau kalian kagak tahu. Dulu di zaman Nabi ada satu orang datang kepada Nabi tanya, ya Rasul, bagaimana hukum waris si fulan meninggal punya anak sekian, istri ini itu dan lain sebagainya, kira-kira berapa bagi warisnya? Nabi kalau mau jawab bisa gak? Bisa. Sumber ilmu Rasulullah. Yang mengajarkan kita ilmu adalah baginda Rasul Nabi Muhammad. Kalau Nabi mau jawab, bisa, sangat bisa. Tapi apa Nabi bilang? Berangkatlah ke sahabat Fulan bin Fulan, dia ahli dalam ilmu waris. Dari cerita ini memberi pelajaran bahwa kita dibolehin buat nanya sama orang dan datanglah kepada ahlinya. Jadi jangan sembarangan orang. Sekarang di TV kan siapa yang ditanya? Masalah agama nanya sama dukun. Masalah agama nanya ke paranormal. Akhirnya ngomongnya kan sembarangan, nggak sesuai dengan syariat. Makanya kalau bertanya sama yang ngerti, ya, urusan spare part orang ahli dah jawabannya. Begitu. Tapi kalau baca kitab kuning, tanya sama ulama. Begitu ada bagian-bagiannya, ya. Jadi segala sesuatunya ada bagian-bagiannya. Maka beruntung kita bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya dalam tema atau luar tema sebelum itu dengan doa. Silakan. Enggak, teman-teman, barangkali. Ini jamnya kecepatan ya? Iya. Jamnya orang pabrik. Orang pabrik per bulan ya. Tapi baik-baik kalau seperti takutnya ada orang yang sholatnya sebelum masuk waktu, itu bahaya juga. Ya, harusnya kalau mau dicepetin jangan di masjid. Kenapa? Khawatir ada orang yang habis sholat makan, dia berangkat ke masjid, dia mau sholat, dia pikir berazan, kalau belum masuk waktu. Ada sah sholatnya. Kenapa? Karena syaratnya sholat itu adalah wadukhulil waktu, harus yakin masuk waktu. Masalahnya kan aku kerja nih udik nih. Ini kayaknya dalam speaker aja. Silakan ada pertanyaan bos. Boleh, silakan yang nanya. Di dalam tema atau di luar tema bebas. Asal jangan nanya di luar masjid jawab. Mangga. Asep. Pangkos biasanya banyak pertanyaan. Silakan. Mungkin di luar ini ya. Ya. Nah ini sebenarnya saya lagi baca Al-Quran. Nah di situ di surah 40 ini ada dua surat. Saya lihat di situ yang satu surah 40 itu surat Al-Mu'min. Itu apa sama surat itu gimana? Gimana? Di surat 40? Surat 40 di surat 24 itu kan saya baca kan saya bilang
Gofir. Iya, tapi yang satu lagi kok setelah Al-Mumin. Al-Mumin. Beda cetakan. Beda cetakan biasanya kadang-kadang suka beda halaman. Beda cetakan kadang-kadang suka beda halaman, makanya saya sampaikan kepada jamaah sekalian, kalau bisa kita sediakan Al-Quran itu yang memang ada rekomendasi dari Kementerian Agama. Jadi ada yang boleh hasil dari pemeriksaan Kementerian Agama disahkan oleh mereka, maka itu aja deh. Soalnya kadang-kadang mohon maaf nih, zaman sekarang juga banyak orang yang merubah Al-Quran. Ya, kadang-kadang dimasukin ayat-ayat yang beda, surat-surat yang beda di dalamnya. Begitu juga halamannya kadang berubah-ubah dan lain sebagainya. Ya, makanya saya rekomendasikan kalau bisa yang masuk ke masjid adalah Quran yang memang dia sah sesuai dengan apa yang diperiksa oleh Kementerian Agama. Itu lebih baik begitu. Ya, kalau cuma sekedar itu bisa beda halaman. Ya, kadang-kadang suka beda cetakan. Ya, itu yang jadi masalah di situ. Tapi kadang-kadang kalau yang tidak diterjemahan kadang-kadang bisa suka beda arti. Kadang-kadang salah mengartikan tidak sesuai dengan terjemahan yang disahkan oleh Kementerian Agama. Ada lagi yang lain sana? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Iya, ketika ada makmum masbuk, imamnya udah kelar salam, maka makmum masbuk itu kalau dia lupa jumlah rakaatnya, maka kata ulama akhadzatul aqal, ambil yang paling sedikit. Misal dia ragu nih, udah 3 atau 4 ya, maka jadikanlah 3 kata ulama. Kenapa? Karena kalau jadikan 3 tambahin 1 lagi. Maka seandainya kelar 1 lagi itu kita ingat ternyata udah 4, maka selebihnya itu tetap sah, nggak ada masalah. Tapi kalau kita ambil yang banyak, ternyata selesai sholat kita ingat ternyata 3, maka jadi kurang, jadi kagak sah sholatnya. Makanya kata ulama akhadha bil aqal, ambil yang paling sedikit, tambahin setelah itu. Ya. Kalau makmum masuknya ikutan salam juga berarti dia kan ngambil keyakinan bahwa dia udah selesai sholatnya. Makanya kata kalau bicara hukumnya, jawaban yang benernya ngambil yang paling sedikit. Nah kalau dia ikutan salat, berarti kan dia yakin kalau dia udah sempurna 4 rakaat, berarti nggak masuk. Masuk. Jadi makmumnya yang lupa. Makmumnya yang lupa. Makmumnya yang lupa. Tapi dia ingatnya kapan? Udah salam. Kata ulama kalau udah salam belum dia melakukan kegiatan lain, masih baru salam doang nih. Kata ulama berdiri lagi, kerjakan lagi sisanya 1 rakaat. Ya terus, tapi kalau udah terus dengan jeda dengan dia mungkin ngobrol atau dia dengan lain sebagainya, nggak bisa, dia mesti mengulang sholatnya dari awal. Karena sholatnya kagak salah, kurang rakaatnya. Ya, harusnya kalau dia masuk, harusnya dia tahu dia ambil bagian yang paling kecil, berarti dia harus tambahin lagi 1 rakaat. Ada lagi yang lain sekarang? Cukup? Silakan. Waalaikumsalam. Kewajiban suami kita mungkin anak atau istri dibangunkan sholat itu lama besar, kadang sampai waktu sholat habis itu kewajiban suami sampai di mana Pak? Besar itu waktu sholat itu. Ya. Kata Rasulullah SAW, muru auladakum li sholati li sab'in wa dribuhum li ashrin. Perintahkanlah oleh kalian anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun, dan ketika umur 10 tahun kalau dia nggak sholat, pukullah dia, kata Nabi. Tapi pukulannya ghairu mubarrah, pukulan yang tidak menyebabkan anaknya luka, tidak menyebabkan patah tulang, pukulan yang mendidik anak. Ya, orang tua boleh lakukan itu. Nah, di mana batasan orang tua memerintahkan sholat? Ketika kita sudah perintahkan dia untuk sholat, kita kasih peringatan yang tegas, kita ajak dia sholat bareng, ya maka itu sudah gugur kewajiban orang tua untuk memerintahkan anak dan istrinya sholat.
Ya, tapi pelanggaran sholat ini bukan pelanggaran kecil, pelanggaran besar. Kata ulama, Al-Imam Haddad di dalam kitab Syarah Nasr-ud-Dinnya, begitu juga di dalam kitabnya Imam Nawawi, Uqudul-Jan, Imam Nawawi mengatakan, ar-rajulul kamil, seorang lelaki yang sempurna adalah lelaki yang memaafkan kesalahan istrinya kalau di dalam haknya pribadi suami. Contoh misalnya bini masak kurang enak atau kurang pinter nyiapin kebutuhan suami, itu kan berkaitan dengan haknya suami yang didapat dari istri. Tapi dia maafin, itu adalah laki-laki yang sempurna kata Imam Haddad. Tapi di saat yang dilakukan oleh istri itu adalah sesuatu kekurangan yang melanggar haknya Allah, maka suami mestinya marah. Bini nggak sholat, anak nggak sholat, mesti marah tuh, nasihatin, kasih tahu, kasih peringatan yang tegas. Kalau udah sering dinasihatin masih nggak juga, diemin. Kalau udah diemin masih nggak juga, ya nasihatin, suruh orang tuanya datang, jangan dianggap sepele. Ya ini perkara yang luar biasa, tanggung jawab di akhirat. Karena suami bakal ditanya, anak-anak dan istrinya kenapa ada sholat? Itu bakal ditanya nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu. Tapi kalau laki-laki sekarang kata Imam Haddad kebalikannya. Kalau anak ini pada kagak sholat dibiarin, tapi kalau ada haknya dia sebagai suami yang dari dipenuhi sama istri, wah marah-marah. Nah, dia kita nggak boleh begitu. Kita mestinya kalau yang kurangnya hak kita maafin. Tapi kalau yang dia lakuin kekurangan itu adalah haknya Allah dan Rasulnya, kita mesti nasihatin, kita mesti marahin, begitu. Ya. Tapi saya pesan sama antum semua, jangan sekali-kali kalian berkata kepada anak istri kalian, sholatlah kalian, kalau tidak kalian masuk neraka. Tapi katakan kepada mereka, wahai istriku, anak-anakku, ayo kita sholat berjamaah bersama, insya Allah kita bareng-bareng masuk surga. Enak gak? Suami mesti praktekin. Kalau kita mau anak-anak kita, bini kita jadi anak-anak yang soleh-solehah, bini yang solehah, kita mesti contohin. Kenapa? Karena istri itu adalah cerminan suami. Kepala rumah tangga siapa? Kepala rumah tangga siapa? Suami. Semuanya yang dilakukan suami. Bini yang dilakuin yang ngikutin cerminan suami. Jadi jangan salah kalau bini yang malas sholat, bisa jadi ente juga suka benar-benar sholat. Jangan salah, ente anak ente malas sholat, bisa jadi ente sering benar-benar sholat. Akhirnya ente bilang sama anak, sholat sama. Anak balikin, lah, bapak ibu sholat, bapak ibu sholat. Ya, tapi kalau kita rajin sholat, anak istri kita susah untuk diajak sholat, itu adalah pahala yang besar dan ujian buat kita. Gitu, ya. Orang berumah tangga itu nggak gampang, ujiannya banyak, tapi pahalanya terus-terusan. Pahalanya terus-terusan. Dari nafkahnya capek, nyampe rumah, lihat rumah berantakan, kalau tidak sabar, pahala lah. Betul gak? Kata Rasulullah, siapa orang suami yang sabar menghadapi perangai buruk istrinya, maka dia dapat pahala seperti pahala yang Allah kasih kepada Nabi Ayub. Begitu sebaliknya, kalau bini sabar menghadapi perangai buruk suami, bini dikasih pahala seperti pahala yang Allah kasih kepada Siti Asyah, istrinya Fir'aun. Apa balasannya? Rumah di surga Allah. Dan kita sebagai suami juga mesti introspeksi diri. Jangan kita hanya merasa diri kita benar, kita menuntut terus sama istri kita, padahal ternyata kita banyak melalaikan kewajiban kita sebagai seorang suami, tidak memberikan hak kepada istri kita. Begitu, ya. Allah Ta'ala bisawab, insya Allah manfaat di dunia wal akhirah. Emang kalau orang mau pulang biasanya pas-pas mulu, ya, biasanya pulang. Ya, insya Allah kita berkah di dunia akhirat. Allah membarik.